Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Salalubis pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, kita lanjut lagi ya dengan routing dinamis ya pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di sini materinya ada di https://dosen.it.com/it.com/jaringan-teknologi-jaringan-routing-dinamis. Apa itu routing dinamis? Review by Sutiono Eskom Mkom MTI. Oke. Kita lanjut ya. Fungsi router dalam jaringan komputer adalah untuk melakukan routing. Routing sendiri terdiri dari beberapa macam. Salah satu macam-macam routing yang sering digunakan dalam jaringan komputer adalah routing dinamis. Apa itu routing dinamis? Gimana sih cara kerja dari routing dinamis? Berikut ini kami jelaskan mengenai routing dinamis untuk Anda. Pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protocol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Oke, kita masuk keuntungan dan kerugian router dinamis atau routing dinamis ya. Jadi routing dinamis memiliki beberapa keunggulan di antaranya ya. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Sedangkan kerugian routing dinamis adalah sebagai berikut. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Sehingga konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Oke, kita masuk macam-macam protokol pada routing dinamis ya. Ini dia. Oke, kita masuk pertama itu RIP ya. RIP terbagi menjadi dua bagian yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2. RIP versi 1 hanya mendukung routing class full. Oke, itu ada di video yang lalu ya. Itu linknya ada di atas. Tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing, tidak mendukung VLSM. Ini pun VLSM-nya nanti akan dibuatkan link di atas berkaitan materi VLSM. Adanya fitur perbaikan routing broadcast. RIP versi 2 mendukung routing class full dan classless. Oke, info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing, mendukung VLSM, perbaikan routing multicast. Oke, lalu setelah itu ada IGRP ya, Interior Gateway Routing Protocol. Ini kita akan bahas selanjutnya OSPF ya, Open Short Path First, EIGRP, SN Interior Gateway Routing Protocol, BGP Border Gateway Protocol.
Oke, itu nanti akan kita bahas ya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang RIP versi 1. Oke, kita nantikan materi selanjutnya tentang RIP versi 1. Oke, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer ya. Oke, kita langsung saja mengambil routernya ya. Ini router. Untuk membuat konfigurasi routing dinamis RIP versi 1 ya. Kita labeli dulu. RIP versi 1. Oke, kita ambil router 2811 ya. Seri 2811. Ini 1, 2, 3. Oke, 3 router ya. Jadi kita akan merouting ke 3 router ini, lalu kita ambil end device-nya, kita ambil PC generik ya. Oke, ini dia. Oke, kita koneksikan ini dari PC ke router fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 0 ya. Oke, lalu ya kita ambil dari router ke router ya, memakai kabel cross ke fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 00 ya. Oke, lalu kita ambil kabel cross lagi fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 00. Lalu kita ambil kabel cross PC ke router ya, fase Ethernet 0, fase Ethernet 01. Oke, ini dia. Oke, ini dia ya. Oke, ini dia topologinya ya. Ini sudah dibuat label-labelnya. Silahkan kalian buat sendiri label seperti ini. Kantor A, kantor Telkom, kantor B, IP network 192.168.10.0/24. Ini kelas full ya, karena dia RIP versi 1 ini dia tidak bisa classless. Itu kelemahannya. Dia harus yang kelas full ya. Video kelas full bisa kalian lihat di video yang sebelumnya. Ini titik 1 nanti IP networknya 192.168.10.0, tapi kalau di sini dia kita buat 192.168.10.1. Di sini pun 192.168.10.2. Kalau di sini 192.168.20.0 IP networknya, tapi di sini nanti hostnya 192.168.20.1 di EVA0/1 ini ya. Lalu di EVA 0/0 192.168.20.2. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan buat konfigurasinya. Ini kalian buat dulu labelnya ya. Oke, ini kita lanjut ya. Ini PC 0 kita klik. Lalu ke desktop. IP konfigurasi kita buat IP-nya ya. Ini statik ya. Nanti kita akan bahas di ACP bagaimana. Tapi ini distatikkan aja dulu. Oke, 192.168.10.1. Ini dia ya, titik 1, belakangnya 1. Subnet max-nya per 24 berarti 255.255.255.0. Oke, kita buat gateway-nya. Gateway-nya ini ada di sini ya, di FA 0/0 atau IP-nya itu IP router di kantor A di FA 0/0.
IP-nya ini 192, IP gateway-nya 192.168.10.2. Oke, DNS server-nya tidak usah karena kita tidak menggunakan DNS server. Oke, ini dia. Oke. Oke, ini kita sekarang di routernya ya, di router kantor A, ini klik. Lalu kita ke tab config. Ini kita ke FA 0/0 ya, ini. Nah, ini dia ya. Kita on-kan, kita buat IP address-nya 192.168.10.2. Ini subnet max-nya ya. Oke, setelah itu ke FA01, ini dia ya. Kita on-kan, kita buat IP address-nya, ini dia ya. Network-nya berarti 192.168.20. Ini dari sini 1. Oke. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke router kantor Telkomnya. Kita klik ya, lalu ke tab config. Oke, ini kita ke FA 0/0 dulu ya. Oke, kita on-kan, ini IP-nya, belakangnya 2, 192.168.20.2 ya. Subnet max-nya 255.255.255.0 karena per 24. Oke, lalu kita masuk ke FA 0/1-nya ya. Ini dia, kita on-kan. Kita buatkan 192.168 ya. Ini 30 dari networknya ya. Ini 30 dari sini ya. Ini dari sini networknya 30, belakangnya 1 ya. Oke, ini dia, sudah. Oke, sekarang di kantor B-nya ke tab config ya. Lalu kita ke FA 0/0-nya ya. On-kan, masih di IP networknya 192.168.30 ya. Ini 30.2. Oke. Oke, satu lagi ya. Ini tadi udah. Satu lagi di sini ya, di FA 0/1-nya. Ini on-kan. Networknya ini ya, kalau di FA 0/1, 192.168.40.2. Ini dia. Belakangnya 2. Oke, per 24 ya, 255.255.255.0. Oke, sudah. Sekarang kita ke PC satunya. Tetap desktop IP configuration-nya ya. Ini dia. 192.168.40. Ini 1. Oke, lalu 255.255.255.0. Di sini default gateway-nya IP dari kantor B yang Pasadena 0/1 ya. 192.168.40.2. Oke, ini dia, sudah. Oke. Itu dia. Oke, sekarang kita akan membuatkan routingan dengan RIP versi 1 ya. Oke, kita mulai saja. Kita klik routernya ya. Lalu ke tab config, lalu ke RIP ya. Kita buat networknya ini ya. Ini IP networknya yang di FA 0/0 dan FA 0/1 ya. Kita ketikkan IP networknya ya.
Oke, kita add-kan. Oke, ini langsung tertranslate di equivalent iOS comment-nya ya. Ini bisa kita copy nanti CLI-nya ya. Kita mainnya di interface saja di GUI-nya ya. Ini. Lalu yang kedua ya, di F1.0/1 networknya 192.168.20.0 add-kan. Oke, sudah. Oke, kita close-kan, lalu kita ke router yang di kantor Telkom. Kita ke tab config, lalu ke RIP. Kita buatkan IP networknya ya. 192.168.20.0 ya. Baru add-kan, lalu setelah itu ini lagi 192.168.30.0. Oke, add-kan. Oke, setelah itu ini router di kantor B ya, di tab config baru RIP. Kita buatkan lagi 192.168.30.0. Kita add-kan ya. Lalu satu lagi 192.168.40.0. Oke, add-kan. Oke, ini sudah kita routing dia ya. Ini sudah kita routing. Sekarang kita akan ping ya. Dari PC0 ke PC1. Sebelum di routing itu tidak terkoneksi ya. Tapi setelah di routing dia sudah pasti terkoneksi. Lalu kita klik aja PC0. Kita klik command prompt. Ya, ini IP-nya tadi ya. Ping IP-nya tadi 192.168.40.1. Ini belakangnya 1 nih ya. Oke, enter. Oke, kita tunggu. Oke, ini replay ya. Pertama dia request timeout, yang kedua dia replay. Oke, berarti ini sudah terhubung. Kita close dulu. Kita akan ping dari PC1 ya. Klik PC1, command prompt. Kita ping ya ke IP-nya ya, ini ya. 192.168.168.10.1. Oke, replay ya. Oke, berarti routing dinamis RIP versi 1 sudah jalan ya. Atau bisa juga ini kita klik ya. Atau bisa juga kita buat di add simple PDU, kita klik ya. Kita klik di PC0, baru kita klik di PC1, ini akan successful. Ini langsung saja ya. Atau dari PC1 ke PC0. Oke, successful. Jadi itu masih routing dinamis versi 1. Kelemahannya hanya bisa menggunakan class full ya. Class full. Oke, itu dia dari saya ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang ya. Dan like serta komennya kalau ada yang tidak paham ya. Bisa di komen saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.